Baik Ustadz, ini ada salah satu penanya yang sudah masuk. Nanti bisa langsung didengarkan. Halo Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ustadz Hakim, ada Ustadz Muji, Ustadz Suparman, Ustadz Heri, Ustadz Iman. Silakan Ibu bisa disampaikan. Assalamualaikum Ustadz. Nanti saya mohon nasihat dari Ustadz. Mungkin saya mau berikan opini aja sih selama ini. Jadi selama ini saya kan maaf ya Ustadz, saya jadi kayak curhat gitu kan. Oh iya, ngapa Ibu? Ya. Jadi saya sudah menikah 15 tahun. Allahu Akbar. Kurang lebih 1 tahun ini saya ada masalah dengan suami saya. Walaupun masih, alhamdulillah saya masih bisa ngomong sama suami saya. Pertama-tama, jadi suami saya ini emang background keluarganya, mohon maaf, mulai kecil itu bapak ibu mertua itu sering kelahi. Bapak itu mohon maaf sering selingkuh gitu zaman waktu dulu waktu kerja. Karena jadinya suami saya itu kayak melihat sesuatu itu jadi kayak parno gitu ya, paranoid terhadap sesuatu gitu ya. Gerak dengan rumah tangga saya sebelumnya kerja kan, saya kerja pun suami saya sering hati-hati, pokoknya cemburunya atau berhati-hatinya itu lebih sering gitu kan. Posesif. Ke kami ya, protektif seperti itu. Ya, saya menyadari ya karena mungkin background keluarganya yang kurang baik gitu ya Ustadz ya. Mulai kecil sering melihat mama papanya itu kelahi seperti itu. Tapi ya alhamdulillah semenjak bapak sudah pensiun udah lama, udah nggak terjadi lagi. Bapak dulu itu sering selingkuh, alasannya kalau ngomong ke saya ya karena ibu mertua saya itu kurang adil terhadap keluarganya. Mungkin seperti itu, berawalnya itu seperti itu. Jadi sering curhat ke orang lain, intinya itu seperti itu. Di saat kami sudah 14 tahun menikah ini, ya 15 tahun menikah, berawalnya dari adik ipar saya. Kan suami saya punya 2 bersaudara ya Ustadz. Suami saya sama adiknya cewek. Jadi adiknya sudah menikah, sudah punya anak. Dalam keadaan kemarin COVID itu adik ipar kami tidak bekerja gitu loh. Terus dicarikanlah sama suami saya kerjaan di kantor gitu. Terus disuruh ngamar, ya alhamdulillahnya keterima. Otomatis kan istrinya dibawa lah ke Kalimantan ya Ustadz. Dulu sebelumnya di Bali. Terus kerja, cuman awal mau ke Kalimantan itu sebelumnya sempat tinggal di tempat kami di Malang ya. Ya mohon maaf kayak kurang, ya kalau orang Jawa itu kurang unggah-ungguh ya. Mungkin karena adik saya kan dulu didikannya di Kalimantan ya, maksudnya jadi Jawanya itu kayak kurang gitu Ustaznya, sopan santunnya itu. Jadi pinjam rumah saya pun nggak pernah ngomong ya, dianggapnya itu sudah rumah tanah kosong ya, bebas, nggak pernah ada permisi. Jadi barang-barang sudah datang baru ngomong, Mbak saya pinjam rumah. Ya saya merasa sering dilangkah-langkahi seperti itu. Selama di sini itu terus terang Ustaz, saya sering ada kayak CCTV bagi saya gitu loh. Saya kayak kurang enjoy walaupun nggak tinggal serumah sama kami. Jadi sering kayak memata-matai saya, ngomong ke mama saya yang kayak gini lah ya. Mohon maaf, mungkin prinsip saya sama prinsip adik saya mungkin beda ya Ustaz. Saya kan lebih ke arah, mungkin saya didikan saya di rumah itu kayak hidup sederhana gitu ya kan, maksudnya ya apa adanya. Saya mikir sama suami saya itu ya sama-sama sevisi selama ini tuh ya, emang saya hidup ya apa adanya, hidup di rantau. Untuk nanti saya tahu kalau pensiun juga saya pasti pulang ke Malang. Saya itu prinsipnya gitu. Jadi ya rumah itu apa adanya ya. Saya masalah kayak lifestyle kayak gitu-gitu saya juga apa adanya, dan itu sering saya tahunya itu ketika kemarin pulang ke Malang pas lebaran itu kok ya mungkin saya sudah punya feeling sih semua. Saya kan
berhenti kerja ya Ustaz, tapi masih dalam proses, karena saya berhenti dari PNS ya. PNS, berhenti PNS itu kan agak berat ya Ustaz ya, prosesnya itu saya nggak cocok gitu dengan kerjaan saya, karena ya mohon maaf ya Ustaz ya, kurang kanan kiri yang menurut saya itu kurang berkah lah, intinya seperti itu. Makanya itu saya pas pulang ke Malang nengokin anak saya di pondok kan, kok ibu mertua saya itu langsung tahu, kok kamu nggak pernah kerja sekarang loh. Saya mikir, loh kok tahu dari mana? Kasih tahu sama adikmu loh. Ngapain sih, dalam hati saya kok harus diceritakan, toh saya masih on progress. Coba ganti korden, coba ganti ini pokoknya perintilan saya itu saya sering ngasih, misalkan kayak ngasih kue atau apa itu sering dilaporkan. Kok dilalah pas itu HP ibu mertua saya itu error Ustaz, error, rusak, terus maksudnya error, terus habis itu minta tolonglah ke saya, karena saya di sana, suami saya masih di Kalimantan. Nah saya sebenarnya nggak pernah, emang terus terang sama HP suami saya nggak pernah itu bagi saya suami saya juga nggak pernah megang. Kok dilalah HP itu pas saya restart keluarlah muncul adik saya yang ngatain saya, nggak tahu ini ngasih kue nggak jelas apa sih. Saya itu jadi tengah, ngapain kok sampai segitunya, gara-gara kue kering aja dilaporkan ke ibu mertua saya. Lalu ibu mertua saya itu sempat balesin juga, nah nota itu nggak ya kok nggak sampai segitu. Saya mikir kok sampai segitunya, akhirnya di dalam HP yang rusak itu akhirnya saya penasaran ya Ustaz ya. Saya buka lah HP itu, saya buka itu, sebenarnya saya emang lancang itu menurut saya sadar itu salah ya, saya buka di situlah saya terus terang kecewa gitu sama 15 tahun itu, hanya 14 tahun itu adik saya itu menjelek-jelekan saya, terus ternyata di WA itu malam adik saya segitunya, kok ke saya sampai segitu. Saya ngomong lah sama suami saya itu memang terus terang kalau sama keluarganya itu memang ya mungkin background itu jadi kalau saya bilang ini kok gini gitu, saya ngomong baik-baik sama suami saya, mesti suami saya marah sama saya Ustaz. Terus sampai akhirnya saya mungkin ya cari alternatif ngomong, saya sudah punya feeling, emang saya belum HP saya ketahuan HP-nya ibu mertua kayak gitu, sudah punya feeling kok mesti semua tahu kayak dari CCTV di rumah ini. Saya ngomong sama suami saya, tapi suami saya kayak nggak terima gitu. Sampai akhirnya saya punya cara, udah ngomongnya dengan cara saya bikin email gitu kan sama suami saya. Tetap aja suami saya selalu membela, sampai kemarin itu saya punya buktinya itu saya kasihkan ke suami saya. Saya sakit gila kali mungkin ya Ustaz ya, sampai dikatain seperti itu sampai ya, Bu. suami saya itu kuat. Ini nama saya Imadudin Bu. Jadi dari yang Ibu sampaikan kurang lebih saya ada gambaran sedikit ya. Mudah-mudahan nanti ini ada beberapa masukan dari saya, mudah-mudahan bisa membuat tadi Ibu lega ya. Yang pertama-tama alhamdulillah tadi Ibu sampaikan ya, Ibu menjauhkan diri dari hal-hal yang menurut Ibu kurang baik dalam pekerjaan, sehingga Ibu memutuskan untuk keluar ya. Itu adalah langkah yang berani ya, dan memang tepat ya, langkah yang tepat. Kalau suami bagaimana Bu waktu Ibu keluar itu, apakah ada tanggapan atau bagaimana? Ya, kalau waktu itu saya emang sudah sering, saya kalau cerita ceritain selama ini sharing sama suami saya itu masalah pekerjaan saya itu nggak cocok ini Pak, apalagi semenjak saya mohon maaf saya naik jabatan kan Ustaz. Kayak gini-gini saya cerita ada gini-gini, saya nggak suka dengan permainan yang kayak gitu. Mungkin saya nggak tahu kalau di jalur keras mungkin ya seperti itu, saya sering menolak kayak gitu-gitu. Makanya saya ya sudah sama suami saya istigharo aja kok. Saya istigharo inginnya hati saya memantapkan untuk itu. Maksudnya suami tidak menolak gitu ya, bilang jangan keluar gitu, atau maksudnya ya ada dukungan dari suami gitu ya Bu ya? Saya masalah itu sebenarnya itu saya sebenarnya nggak terlalu suka kalau
menurut saya suami saya itu lebih suka saya emang gak kerja. Oh, ngoten ya. Iya, background masa lalunya itu ketakutan, Oh, sering iya, iya. ketakutan itu mungkin ya Ustaz, makanya nggak kerja malah. ya Ya. tenang aja kalau saya nggak kerja gitu. Oke, berarti untuk masalah ini insya Allah mudah-mudahan nanti Ibu dilancarkan, dimudahkan ya, rezekinya dicukupkan ya. Itu insya Allah sudah langkah yang tepat juga untuk memilih seperti itu, apalagi kalau tadi banyak godaan-godaan kepada harta-harta yang haram itu sangat berbahaya sekali. Oke. Kemudian yang kedua yang menjadi masalah utama nggih Bu, itu antara ibu dengan adik ipar ya Bu ya? Iya. Ya. Ya memang kadang kita ketika bermuamalah atau berhubungan dengan orang lain, karena tadi memang ada background yang berbeda, ada pemahaman agama yang berbeda ya. Itu ya ada memang orang-orang yang seperti ini ya, kita juga tidak tahu apa alasannya ya. Kita baik, merekanya tidak ya. Kalau orang dulu bilangnya air susu dibalas air tuba begitu nggih. Iya. Nah, ini saya ingin membacakan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang insya Allah ya sangat mudah-mudahan memang kalau menurut saya ini cocok dengan keadaannya ibu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil semua hikmahnya. Hadis dari Imam Bukhari ya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi'i walakinnal wasilalladzi idza qata'at rahimuhu wasolaha. Idza quti'at rahimuhu wasolaha. Ya. Di sini Nabi Muhammad Ibu menjelaskan tentang orang yang siapakah ya? Orang yang menjalin tali silaturahim itu, yang benar-benar ya, yang benar-benar menjalin tali silaturahim itu ya. Oleh Nabi Muhammad disampaikan orang yang benar-benar menjalin tali silaturahim itu bukan ya laisal wasilu bil mukafi'i. Bukan orang yang kalau ada orang baik kepada dia ikut baik ya. Kalau ada orang ngasih kepada dia kemudian memberi kembali ya. Bukan kalau ada orang yang ya bersilaturahim kepada dia kemudian nanti dia akan balas bersilaturahim. Tetapi orang yang betul-betul menjalin tali silaturahim itu Ibu adalah dengan kerabat, dengan ipar ya. Apabila ada saudaranya, ada orang-orang yang termasuk dalam jalinan rahimnya ya, itu berbuat buruk kepadanya, memutus tali silaturahim ya, tadi ngomong di belakang dan lain sebagainya, wasolaha, kita tetap terus menjaga tali silaturahim, tidak usah mempedulikan ya. Tidak usah pedulikan responnya dia, tidak usah pedulikan nanti dia mau meneruskan kebiasaan buruknya bagaimana ya, karena itu gimana ya, itu susah. Kita memperhatikan yang kita saja, yang merupakan tanggung jawab kita kepada Allah kan diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Kita perhatikan diri kita saja. Kalau ada orang yang kita sudah baiki, oh kok dia kemudian berbuat seperti itu ya, ya maksudnya tidak ada tidak ada ewuhnya ya, tidak ada rasa oh ini orang sudah perhatian pada saya kok saya ikut perhatian lagi. Memang ada orang-orang seperti ini dan ini merupakan bisa dibilang ujian keikhlasan kita dalam menyambung tali silaturahim. Dilanjutkan saja Bu, dilanjutkan saja ya. Mungkin nanti kalau Ibu ngasih di komentari tidak masalah. Kita mencoba memberikan kita mampunya bagaimana lah ya. Kalau mereka nggak nerima kan nggak bukan urusan kita gitu ya. Kita mampunya sedemikian, mereka maunya segini gitu ya. Namanya orang dikasih kok malah nuntut itu kan nggak ya tidak sepantasnya ya. Bukan sesuatu, kita bukan kesalahan kita ya. Ya kita mampunya bagaimana, kita bisanya bagaimana, terus ya kita lanjutkan terus saja. Karena ini perintah agama, karena ini memang anjuran dari Nabi Muhammad ya. Tuntutan bahkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalin terus tali silaturahim, kita sambung terus. Tidak usah perhatikan ya, tidak usah kita ya buang jauh-jauh. Ya kita sebenarnya nggak pengen nggak butuh lah mereka balik memberi kita, tapi kita ini memang ujian keikhlasan ya Bu. Keikhlasan agar kita terus silaturahim. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita itu suatu saat dia akan berubah. Ya, mudah-mudahan walaupun ya bisa jadi juga tidak berubah, tapi kita jangan berubah ya, kitanya jangan berubah.
Yang ditanya Allah itu kita nanti. Kita nanti yang dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kita nggak akan ditanya tentang orang lain, kita ditanya tentang diri kita yang menjadi bagian dari amalan kita, tanggung jawab kita hanya kita saja. Perhatikan itu saja ya. Sedikit saya tambahin Bu ya. Saya Ustadz Sigit Bu. Ya Ustaz. Nah ini ada, kalau ini empiris saja sih. Nah, yang pertama ada pepatah Arab mengatakan al-aqrabul aqrab. Al-aqrabul aqrab itu artinya kadang saudara dekat itu seperti kalajengking. Kalau kita nggak hati-hati kita terkena bisanya, dan kalau kena bisa ya sakit memang. Maka pepatah Arab ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa kalau kita mendapati saudara dekat kita yang punya karakter seperti itu ya kita berhati-hati saja. Berhati-hati seperti kita berhati-hati dari kalajengking biar tidak tersengat. Ya apapun yang karena kalau sudah karakter kadang susah ya. Iya Ustaz, itu. Ya. Yang kedua, ini empiris saya. Kalau saya dulu bukan saudara IP atau apa ya, tapi saya punya Pak Om ya berarti ya. Nah, Om itu ketika saya awal datang dari Mekah, saya berdakwah itu yang menghalangi malah Om saya. Om itu berarti adiknya bapak saya ya. Ya, itu Masya Allah, perlawanannya luar biasa. Kebetulan dia juga orang yang dituakan di desa saya. Jadi saya juga berat. Cuman saya berdoa, ya, suatu saat Insya Allah jadi, Om saya ini akan dapat hidayah. Dengan kesabaran dan ya, sabar, kita sapa. Ya qadarul masa, dalam perjalanan itu beliau selalu ada butuh sesuatu dan larinya ke saya gitu loh. Ya ini maaf kata ya sudah Allah yarham, beliau sudah wafat ya. Semoga Allah menerima amalnya lah. Amin. Ya. Jadi beliau kesulitan masalah uang terus datang ke saya pinjam ya. Saya bilang nggak usah dibayar Om, udah dipakai aja. Wah dia terima kasih, ini sekali, dua kali masih buat move nggak baik terhadap dakwah saya suka diomelin gitu. Lewat orang atau langsung gitu ya. Iya. Tapi saya sabar. Begitu saya puncak ketidaksukaan saya, artinya saya terlaluan lah, berlebihan. Isu yang dibuang terlalu berlebihan. Saya meredam diri untuk justru saya pengen silaturahmi dan memberi hadiah kepada beliau. Qadarul masa ternyata silaturahmi saya itu menjadi sebab hidayah. Ya. Dari yang membenci saya, tidak tahu alasannya apa, sampai akhirnya mendukung dakwah saya. Sampai akhirnya anak-anaknya semuanya suruh ngaji dengan saya. Ya inilah di dunia saya kira tidak ada yang tidak berubah ya, bisa saja berubah, dan kesabaran itu kadang juga berbuah kebaikan. Kejelekan tidak harus dibalas dengan kejelekan. Justru ketika kita balas dengan kebaikan, itu bisa menjadi sebab perubahan seseorang. Ini saya contohkan tadi Om saya ya. Tapi ya memang sakit yang jenengan rasakan itu juga saya merasakan sekali itu, dan itu bertahun-tahun loh Bu, saya bersabar Bu, bukan sebulan 2 bulan berubah, enggak, bertahun-tahun itu. Sampai akhirnya bahasanya beliau menjadi Sigit lovers lah ya, menjadi penggemar saya banget gitu, kemana-mana kampanye untuk ngaji ke tempat saya. Perubahan sangat drastis. Nah itulah mungkin sekelumit cerita empiris menghadapi orang dekat yang nggak seneng ya dengan kita. Padahal kita niat baik udah. Gitu Bu. Ya alhamdulillah sih kalau masalah saya itu nggak bisa, dan Ustaz kalau lihat anaknya kayak gitu tuh saya emang ya mohon maaf ya, dia masih kasarannya kalau pekerjaan itu maksudnya hidupnya masih di suami saya jauh gitu kan, maksudnya jadi saya itu berusaha ya, emang saya apapun yang saya punya saya kasih. Saya kalau orang Jawa bilang nggak mentolo gitu ya, ngeliat apa ponakan ya Ustaz ya, apa yang saya punya saya kasih gitu. Cuman kadang suami saya itu mesti patokannya gini, saya juga pengen tanya Ustaz, kalau masalah apakah ketika sudah menikah itu masih tanggung jawab suami saya Ustaz, adik ipar itu Ustaz? Ya laki-laki Bu ya? Iya. Enggak lah. Kalau laki-laki. Kalau orang tua apapun yang
insya Allah saya selalu ngasih Ustadz saya surat, saya berusaha untuk walaupun saya digidukan, saya sakit hati, tapi tetap saya selalu menghormati. Saya apapun yang beliau minta pasti saya kasih. Ya itu yang saya katakan sama suami saya sering berdebat. Kan katanya mamanya adikmu itu tanggung jawabmu. Berarti bilangnya gitu. Kalau orang sudah menikah itu kan bukan tanggung jawabnya kamu, itu tanggung jawab suaminya. Gue bilang gitu. Kecuali kalau Adik iparnya perempuan atau laki-laki? adik ipar saya perempuan. Oh ya, kalau perempuan ya benar Bu, tanggung jawab. Ketika memang orang tua sudah meninggal, memang kakak laki-laki ya tetap sedikit banyak bertanggung jawab, sekalipun bukan total ya. Walaupun udah menikah. Sudah menikah belum? Dia perempuan. Kalau Udah menikah, kalau menikah ya. ya, Kewajiban suami. Jadi itu emang jelas itu tanggung jawab saya. ya, kan ya. sudah Kewajiban ya, suami. suaminya bertanggung jawab. Mungkin gini Bu, mungkin daripada jenengan berargumentasi dan akhirnya ribut sama suami, ya sudah biarin aja lah apa yang mereka yakini kan gitu kan. Karena kalau itu dilanjutkan juga akibatnya malah jenengan ribut terus dengan suami. Ya, kalau Mending- beritahu kita secara emang kalau sudah menikah itu sebenarnya kalau secara Islam itu tanggung jawab suaminya atau tanggung jawab apa suami saya, kalau menurut secara Islam itu seperti apa? Ya kalau nafkah ke suaminya. Nah, nanti kalau ada problem, Ya, problem. mungkin ribut dengan suaminya, Ya. mungkin apa mau perceraian, nanti kakak laki-laki bertanggung Ya, jawab. ya posisi kakak laki-laki seperti wali nanti. Ya, Tapi seperti karena wali. masih ada bapak, tadi dia masih sebenarnya walinya masih ke bapaknya. Nah kalau masih ada bapak, itu bapak. Iya, masih ada. Ya, Nah saran saya sederhana Bu, udahlah cukup jenengan yang bersabar saja. Nanti suatu saat juga akan terjawab. Mungkin dia jealous juga dengan kondisi jenengan. Iya, mungkin kalau menurut saya itu sih Ustaz, mungkin ya alhamdulillah karir saya sudah dalam posisi ya katanya saya sudah mendekati karir, sudah saya dapat sekolah, saya dapat beasiswa, saya akhir dapat, terus suami saya juga karir dapat, mungkin seperti itu. Iya. Dari orang mengharapkan adiknya harus sama kan? Kan, siapa yang jealous. dari orang yang pengen anaknya sama Oh, bisa gitu, saya untuk kayak itu, oh ya Ustaz ya kalau Mungkin jealousnya karena kenapa kesuksesan kakak saya harus yang rasakan orang lain bukan adiknya, mungkin loh Bu ya. Makanya is okay, anggap angin lalu aja, anggap kayak denger lagu dangdut gitu loh Bu. Kan menyayat dan sakitan gitu. Ya, Tapi kan tetap indah didengarkan loh. melo tapi bikin bisa goyang. Itu ya. Itu. Enggak. juga suaminya ya backgroundnya itu tak pernah sholat Ustaz, itu mungkin jadi Bodoh ya. Rampung. Iya, tutup ketemu Bumbu. rasanya itu ya mungkin dia nggak punya teman curhat, akhirnya curhat ke mama saya sering marah sama suami saya, urus istri mulu sampai ini salah apa katanya, sampai saya ya udah deh sekarang dibatasi, aku nggak sering jalan ke rumahnya atau maksudnya kira-kira mulai. yang penting saya ngasih misalnya ngasih kue atau ngasih apa buat ponakan gitu ya Ustaz, ngasih apa terus saya cuma sebentar biar nggak terlalu banyak konflik gitu loh. Kalau saya terlalu sering, saya mikirnya kan menghindari biar nggak terlalu konflik, nanti saya salah ngomong diucapkan lagi di sana, itu kadang saya apa salah ya, tapi ya mungkin itu yang kata Ustaz tadi, mungkin lebih baik agak dihindari sedikit gitu. Ya. Bu, ada tambahan sedikit Bu dari Thoyib, dari Jogja ini. Iya. Ya, hanya menegaskan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Imad dan Ustadz Sikit ya. Dan saya yakin Ibu juga sudah tahu, itu hanya mungkin menguatkan gitu ya. Dua hal aja Bu. Yang pertama, ya mungkin sebagai orang Jawa ya, itu kan ada nama ungkapan Suro Diro Joyo Ningrat Lebur Dening Pangastuti itu ya. Itu kan konkretnya kita juga semua tahu ya, kisah Umar bin Khattab dari yang pembenci Nabi, bawaannya pengen bunuh, menjadi khalifah kedua, menjadi Nabi lovers tadi yang disampaikan Ustadz Sikit tadi ya. Nah, jadi mungkin ingat dua hal itu aja Bu. Suro Diro Joyo Ningrat Lebur Dening Pangastuti, artinya dengan kelembutan Ibu, dengan keteguhan Ibu. Ya tadi ya, Ustadz Imad menyampaikan muamalah yang baik, interaksi yang baik. Mudah-mudahan juga kemudian adik iparnya menjadi lebih baik lagi. Ya jauh ya mungkin membuat perbandingan antara Umar dengan orang di zaman sekarang. Tapi kan poinnya adalah tadi disampaikan Ustadz Sikit ya,
Memang betul, hati manusia itu kadang-kadang ada yang lebih keras daripada batu ya. Meskipun demikian, batu itu juga lama-lama kalau kena tetesan air kan kemudian bisa hancur juga. Bisa. Yang terakhir ya mungkin didoakan ya Bu ya. Tadi kan sudah disampaikan juga pengalaman Ustaz Sigit ya, dengan didoakan gitu kan, seperti itu. Mudah-mudahan menjadi lebih baik. Yang pasti memang berbuat baik kepada orang yang membenci atau memusuhi itu berat. Cuman kan ya mudah-mudahan seberat-berat penderitaan itu sekadar dengan yang nanti akan Ibu dapat baik di dunia, kalaupun tidak ya nanti Allahumma amin di akhirat. Itu aja sih. Baik, itu aja Bu. Ya, Makasih Ustaz atas pencerahannya biar Ya. menguatkan saya untuk saya nggak pengen memutuskan silaturahim itu. Dan saya pengennya tetap, cuman ya mungkin saya harus membolak-balikkan hati saya untuk tetap berbuat baik terus. Baik, ini ya kami Biasa doakan cukup. semoga tetap Konsisten. tetap konsisten, istiqomah, tetap terus berbuat baik. Semoga rumah tangganya tetap lancar, tetap langgeng, penuh berkah. Salam buat keluarganya dari El Kalam dan Ustaz Wijanto beserta tim Ustaz. Gitu Ibu. pindah ke pertanyaan. Gimana ini saya maksudnya untuk berkontribusi dengan El Kalam selanjutnya seperti apa ya Ustaz? Saya mohon di Ya, itu sudah via Japri, via WA itu juga sudah saya kirim Ibu. Kami memiliki beberapa program, itu bisa berkontribusi di situ. Gitu. Untuk untuk konsultasi secara langsung itu tidak ada tarif dan lain sebagainya, itu tidak ada Ibu. Kami membuka infak di beberapa program, kami bisa berkontribusi dalam ya berbagai hal lah Bu, gitu. Kami tutup ya, kita mau lanjut ke untuk yang masih ada. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.